demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Teman-teman, malam hari ini kita akan membahas, oke, thank you, bisa ya, bisa didengar. Malam hari ini untuk kesekian kalinya saya akan coba untuk sharing tips membuat laporan keuangan karena di akhir tahun tentunya teman-teman kalau bisa ingin sekali membuat laporan keuangan, ya, laba rugi, neraca atau jurnal. Nampaknya bagi teman-teman yang asing dalam pembuatan laporan keuangan, apa itu jurnal ya? Jurnal keuangan, apa itu laba rugi dan apa itu neraca. Saya coba dengan cara-cara sederhana untuk menyampaikan. Ya, kalau teman-teman ingin mencatat nanti atau teman-teman ingin dibuatkan malam hari ini laporan keuangan, tolong siapkan kertas dan pena ya. Nanti teman-teman bisa eh, malam hari ini juga membuat laporan keuangan secara sendiri. Ya, akan saya pandu nantinya. Namun sebelum itu saya coba membuka wawasan dulu ya, membuka wawasan secara umum. Apa sih hubungan antara bisnis, transaksi usaha teman-teman dengan catatan keuangan? Baik teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, saya akan coba membuka wawasan dulu ya, buka wawasan apa itu hubungan bisnis dan catatan keuangan. Misalkan begini teman-teman, saya mulai nih sudah ya, teman-teman ya. Saya mulai. Apa itu wawasan umum transaksi usaha dan catatan keuangan? Saya coba dengan satu contoh untuk membuka alur pikiran teman. Satu contoh misalkan kita ingin berbisnis dagang pakaian lah ya, dagang pakaian dan kita coba untuk sewa satu kios. Nah, seperti ini kiosnya ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Anggap saja kita baru memulai ini usaha, pengen dagang pakaian di sebuah kios di kota kita masing-masing. Dan dengan asumsi bahwa sewa kios itu 5 juta sebulan. Sebulannya 5 juta ya, kita bayar dulu tuh sewa kios. Oke. Kemudian kita butuh satu orang karyawan dengan gajinya 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Kemudian ada biaya kebersihan, keamanan, listrik, makan minum kita sehari-hari di sana. Asumsi lah, anggaplah 1 juta sebulan. 1 juta sebulan. Nah, ini udah berapa nih? 5 juta, 3 juta, 1 juta. Udah 9 juta sendiri ya. Kalau kita buka kios, laku nggak laku pakaiannya, kita udah keluar duit per bulannya 9 juta. Jadi jangan sampai rugi. Ini sudah ada target 9 juta harus keluar setiap bulannya. Dan dengan asumsi juga pakaian kita jual ya, yang kita jual ini keuntungan satu lembarnya itu 20.000. Keuntungan satu lembarnya 20.000. Sehingga kita sudah tahu berapa sih yang harus kita jual tentunya ya teman-teman. Jadi karena keuntungan sudah 20.000 per lembarnya. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa total biayanya 9 juta nih ya sebulan ya. 5 juta sewa kios, 3 juta gaji karyawan, 1 juta biaya lain-lain ya, kebersihan, keamanan, listrik, makan, minum dan lain-lain. Totalnya 9 juta. Kalau kita sudah tahu bahwa setiap bulan kita butuh 9 juta untuk sekedar break even point nih, balik modal nih, belum untung nih, baru balik modal nih. Maka berapa banyak sih pakaian yang harus kita jual dengan asumsi tadi satu pakaian untungnya 20.000. Berapa banyak sih teman-teman? Coba dicek, zoom dong. Coba hitung berapa banyak. Ya, caranya kan kita butuh biaya 9 juta nih supaya break even point. Berarti 9 juta dibagi jumlah apa dibagi keuntungannya tadi. Keuntungannya kan 20.000 nih. 9 juta dibagi 20.000
Sehingga kita harus jual 450 lembar pakaian per bulan. Ini baru break even ya, belum untung kita, baru break even. Jadi ini adalah paling pahit dalam bisnis kita yang diasumsikan di sini. Supaya nggak rugi-rugi amat, kita harus minimal jualan 450 lembar pakaian per bulan. Kalau kita dagangnya itu full dalam satu bulan 30 hari, berarti setidaknya kita jualan minimal 15 lembar pakaian per hari. Dengan 15 lembar saja kita nggak dapat untung. Apalagi di bawah 15 lembar, berarti kita rugi. Nah ini kalau kita hitungan pertama break even point. Coba nanti teman-teman ya dagangannya masing-masing, berapa sih hitungan break even point-nya? Kalau Anda biaya listrik, ada biaya apa ya? Kalau di rumah sendiri kan tentu ada biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya apa lagi lah. Yang mau nggak mau, Anda produksi nggak produksi, Anda keluarkan. Jualan nggak jualan, Anda keluarkan. Ya, gitu. Nah, bagaimana supaya kita dapat untung? Targetkan pertama, keuntungan itu untuk kebutuhan keluarga dulu. Keuntungannya. Berapa sih kebutuhan pokok keluarga sebulan? Rata-rata? Ayo, berapa kebutuhan pokok? Ada 3 juta sebulan? Cukup ya? Kita coba. Supaya kebutuhan pokok kita terpenuhi 3 juta per bulan. Berapa lembar pakaian yang harus kita jual? Kita hitung lagi nih. Kalau tadi supaya break even point 450 lembar yang harus kita jual. Sekarang tambah lagi 3 juta nih supaya kebutuhan pokok rumah tangga kita terpenuhi. Berarti 9 juta tambah 3 juta dibagi 20 ribu. Ya, jadi 12 juta nih. 9 juta tambah 3 juta, 12 juta dibagi keuntungan kita per lembar kan 20 ribu. Sehingga kita harus jualan minimal 600 lembar pakaian per bulan atau 20 lembar per hari. Nah, kalau teman-teman bisa jualan 20 lembar per hari setiap harinya, insya Allah kebutuhan pokok aman. Ya, dapat 3 juta per bulan. Karena saya melihat hasil survei sementara, banyak sekali teman-teman yang laba per bulannya masih di bawah 1 juta. Apakah bisa memenuhi kebutuhan pokok sebulan? Mudah-mudahan bisa diirit-iritin ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa 3 juta per bulan, berarti kebutuhan pokok sehari-hari aman dulu. Apakah hanya begini-begini saja hidup kita? Setiap bulan habis tidak ada pengembangan usaha. Artinya kita harus safety, harus ada tabungan untuk pengembangan usaha kita. Anggap saja kita harus nabung 1 juta sebulan, misalkan. 1 juta sebulan kita tabung, ya di sini ya di kiri. Kita tabungan 1 juta sebulan, berarti rumusnya tadi 9 juta tambah lagi 3 juta tambah lagi 1 juta, jadi 13 juta. 13 juta dibagi 20 ribu keuntungannya. Sehingga kita harus sebulan tuh bayar laku atau terjual 600 lembar pakaian per bulan atau 20 lembar, 22 lembar saja per hari. Nah, inilah membuka wawasan teman-teman mulai hari ini. Tetapkan target keuntungan Anda, ya. Jangan asal jual saja, nggak ada target. Anda, teman-teman yang jualan keripik, misalnya kan, berapa sih untungnya satu bungkus keripik? Anggap saja untung 5 ribu. Kebutuhan Anda sebulan berapa? 2 juta. Oke. 2 juta dibagi 50 ribu berapa? 2 juta dibagi 5 ribu. 400 bungkus keripik setiap bulan harus teman-teman jual. 400 ya. Dengan catatan kan jualannya dari rumah tuh tidak ada biaya sewa, tidak ada karyawan ya. Tidak ada biaya keamanan kebersihan yang lainnya. Hanya dari rumah saja. Berarti tidak ada biaya rutin. Sehingga teman-teman harus jualan keripik tadi 400 bungkus sebulan. Atau seharinya berapa? 14 bungkus keripik per hari. Targetkan sehari itu harus 13 piece atau 13 bungkus keripik. Kalau Anda ingin mendapatkan 2 juta sebulan. Beda kalau Anda ingin mendapatkan 3 juta atau 4 juta atau 5 juta. Pasang target. Mulai hari ini, tetapkan target untuk 2024. Berapa pendapatan yang teman-teman inginkan? Berapa keuntungan yang teman-teman ingin? Tetapkan target itu, apalagi teman-teman ada karyawan, tetapkan target kepada karyawannya. Kita harus jualan 22 lembar
pakaian per hari. Kita harus jualan 15 piece keripik setiap hari. Itu target. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa safety, punya tabungan yang lebih banyak lagi. Tetapkan target setinggi-tingginya. Nah, tentu untuk memperbesar penjualan, teman-teman harus punya pelanggan, pelanggan baru, bukan hanya mengandalkan pelanggan lama. Pelanggan hanya didapat dari pertemanan, ya, pertemanan. Pertemanan yang luas itu adalah melalui online. Kita punya WA group, manfaatkanlah secara bagus. Kalau teman-teman hanya satu ikut WA group, minta bantu Kang Asep ada di chat room ini. Kang, tolong dong dipromosikan ke WA group yang lain. Asal playernya sudah mengakomodasi, teman-teman buat player promosinya. Kalau nggak bisa buat player promosi, minta bantu nanti ada salah satu UMKM yang usahanya jasa pembuatan player promosi. Tanyakan Asep gitu ya, Kang Asep tahu. Sehingga ya berkorban sedikit untuk membuat biaya player promosi ya. Sehingga teman-teman bisa mempromosikan produknya dan minta bantu Kang Asep untuk di-share di seluruh WA group yang dimiliki oleh komunitas UMKM Next. Ini bagian wawasan untuk membuka dulu bagaimana sih hubungan antara wawasan umum transaksi usaha dan pencatatan. Karena tanpa pencatatan keuangan, teman-teman tidak akan tahu bagaimana menetapkan target. Berapa pendapatan teman-teman, berapa keuntungan, berapa yang harus dijual. Bahkan teman-teman tidak tahu berapa jumlah stok yang tersisa. Dan mirisnya lagi, teman-teman tidak bisa menetapkan harga jual. Karena tidak tahu berapa modalnya. Ayo, benar nggak? Sebagian teman-teman sulit menetapkan harga jual karena modalnya satu bungkus keripik ini berapa sih modalnya? Nah, nanti akan saya bahas sekilas bagaimana menetapkan modal dalam satu produksi ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan di chat Zoom. Ini wawasan sejenak ya teman-teman semua. Silakan. Kalau apa untuk bertanya di chat Zoom ya. Atau rasen, langsung rasen juga boleh deh, langsung mau nanya. Ini wawasan wawasan umum saja. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan warisan budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Dengan beragam potensi yang tersebar luas di seluruh penjuru tanah air. Menjadi modal yang kuat untuk mengantarkan Indonesia sebagai negara maju di 2045 mendatang. Genap 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia akan menduduki ekonomi terbesar keempat di dunia. Terbebas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjelma sebagai negara maju. Inilah visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi besar ini, Kadin Indonesia telah menggali dan merumuskan langkah-langkah konkret yang tertuang dalam peta jalan Indonesia Emas 2045. Strategi pembangunan yang berfokus pada 4 pilar utama, meningkatkan ketangguhan melalui pangan dan kesehatan, mendorong kesejahteraan, memperkuat inklusivitas, dan memajukan pembangunan berkelanjutan, dan berlandaskan pada pengembangan aspek pendukung utama, sumber daya manusia, infrastruktur logistik dan digital, serta didasari oleh nilai-nilai gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami persembahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045. Membangun masa depan mulai hari ini. Indonesia yang tangguh, sejahtera, maju, dan inklusif. Ya, kalau ada mau nanya melalui raise hand untuk bertanya langsung silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nih. Jadi ya penting sekali catatan keuangan. Kalau teman-teman tidak mencatat, teman-teman tidak akan bisa menetapkan target ke depan. Makanya kita pelaku UMKM ini nggak maju-maju, karena kita nggak punya catatan, kita nggak tahu untungnya, tahu-tahu uang kita habis. Ya. Kalau kita tahu keuntungan kita, untung atau rugi, kita akan menahan diri, gitu ya.
Ini dari Bu Cici, Pak, saat ini saya bazar mandiri di mall, biaya 2 juta selama 8 hari atau 250.000 per hari. Nah, berapa ya kira-kira harus saya capai per hari? Produk Ibu, satu produk Bu Cici, produk Ibu itu apa dan berapa keuntungannya satu produk? Jadi kalau keuntungan satu produk Ibu itu 5.000, kan Ibu keluar harusnya 250 per hari. Maksudnya 250.000 nih Bu Cici ya. Kalau 250.000 dan keuntungan Ibu anggaplah 10.000 ya Bu ya. 10.000 saja, berarti kan Ibu minimal untuk break even point, tidak untung tidak rugi, jualannya harus 25 buah Bu, 25 piece produk Ibu. Itu tidak untung, tidak rugi. Berarti kalau Ibu belum jualan 25 piece, jangan makan dulu. Ya, jangan makan dulu. Targetkan harus 25. Nah, kalau udah jualan 25 baru makan. Nah, itu gaya-gaya orang-orang yang biasanya cepat kaya tuh. Dia mentargetkan kalau belum tercapai target break even point, gua nggak makan. Sampai jam 2 jam 3 nggak makan gitu ya. Nungguin 25 unit, 25 piece. Nah, kalau sudah lewat 25 piece target kan, Ibu butuh laba berapa? Ibu butuh laba misalkan 250.000 juga sehari, sehingga sebulannya 7,5 juta. Berarti Ibu tambahkan lagi dari 25 ditambah lagi 25, jadi 50 piece. 50 piece Ibu harus jualan setiap hari. Pada saat ini saya bazar. Apa nih? Belum ada lagi. Oke, Mas Syari nanti saya jawab ini ya, bisa catatan keuangan. Itu ya posisi. Jadi Ibu minimal kalau keuntungan Ibu 10.000, satu piece, Ibu minimal jualan 25 piece, nggak untung, nggak rugi, atau break even. Kalau Ibu mau untung, berarti di atas itu. Tergantung Ibu mau untung berapa. Sehari untung 100.000, ya Ibu tambahin lagi lah 10, jadi 35. Kalau asumsinya satu unitnya 10.000 untungnya ya. Kalau satu piece-nya 25.000, ya Ibu cukup jualan 10 saja, udah break even point. Penjualan ke 11, 12 itu udah keuntungan. Ya. Nah, keuntungan itu harus punya target. Ibu ingin untung sehari berapa? 200.000, 300.000, Ibu tambahkan lagi berapa jual. Jadi teman-teman, mulai sekarang biasakan kita jualan dengan target. Jangan sampai robah dong caranya. Ya. Kita ingin maju dan berkembang, masa gaya-gaya begini terus tanpa target. Oke, selain itu, tetapkan target. Catatan keuangannya kita lakukan. Apa sih yang teman-teman catat sehari-hari? Dalam hal penjualan misalkan, catatan bisnis itu pada pada umumnya apa sih yang kita catat? Tidak lebih dari mencatat uang masuk dan uang keluar. Uang masuk dan uang keluar. Kalau uang masuk itu kalau kita berjualan, kita dibayar orang, berarti ada uang masuk. Kalau uang keluar itu kalau kita beli bahan baku, atau beli barang dagangan, atau bayar listrik, atau bayar gaji, ya itu berarti uang keluar. Hanya sederhana kan? Namanya jurnal. Jurnal keuangan, namanya keren. Tapi kerjanya sederhana, mencatat uang masuk dan uang keluar. Nah, mulai hari ini bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum punya catatan keuangan harian, coba buat. Nih contohnya, saya buatkan catatan keuangan harian tanggal 2 Januari 2024. Kenapa 2? 1 Januari kan libur ya. Oke, 2 Januari. Nah, ambil kertas HPS, Ibu buat begini nih, uraian, debat kredit saldo. Coba deh, uraian, debat kredit dan saldo. Atau sekarang punya kertas, coba buat di sini, 4 ya. Uraian, debat, salah. Debat, kredit, dan saldo. Uraian ini apa yang kita lakukan, ya? Artinya, misalkan pembelian atau penjualan atau pembayaran, ini adalah keterangannya. Debit ini berarti uang keluar, Bu, Bapak ya, teman-teman. Uang keluar ini debit. Kalau kredit ini uang masuk. Saldonya adalah uang kita yang kita pegang, yang tersisa. Nah, setiap pertama kali kita buat catatan keuangan adalah saldo kas dulu. Kalau kita sudah pernah mencatat saldo kas ini pagi-pagi adalah saldo kas terakhir di sore hari kemarin. Jadi banyak sekali pelaku usaha kalau tutup usaha atau closing harian istilah kerennya, atau sudah ini tutup nih toko, jadi itu berapa jumlah uang, baik uang tunai maupun uang yang di bank yang digunakan usaha. Contoh saja misalkan saldo kasnya hari ini 340.000 saldo ya. Dan hari ini kita belanja beli singkong 10 kilogram, harga 1 kilonya 5.000. Berarti kan uang keluar nih beli singkong berarti uang keluar, berarti taruhnya di debit nih beli singkong 50.000 karena 10 kilo tadi.
Nah, karena uang keluar, berarti saldo kita yang 340 berkurang 50.000. Jadi 290.000 saldo kita sekarang. Oke. Nah, kemudian juga beli cabai 2 kilo. Ini buat apa kira-kira ya? Buat keripik kali ya, keripik singkong ya. Beli cabai 2 kilo. 1 kilogram cabai anggap saja 50.000. Jadi 2 kilo berapa? 100.000. Karena beli, belanja berarti uang keluar, masuknya di debit. Uang keluar 100.000. Berarti uang kas kita 290 tadi berkurang lagi 100.000. Jadi 190.000. Beli aneka rempah 25.000 uang keluar. Sehingga uang serta berkurang lagi menjadi 165. Ini kita berhasil buat produknya, anggap keripik balado ya, anggap ya. Kita jual penjualan tunai 10 saset keripik. Ya, kita jual lah 25.000 satu sasetnya. Nah, karena ini uang masuk, penjualan berarti uang masuk. Taruhnya di kredit. Jumlahnya 250.000. Sehingga uang kita yang 165, ada uang masuk 250.000, uang kita bertambah saldonya jadi 415.000. Ada biaya ongkos, ngirim 10 saset jadi ongkosnya 5.000, anggap saja. Berarti uang keluar dong kos, berarti 415 dikurang 5.000, 410.000. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, setiap apapun uang menyangkut uang masuk, uang keluar, dicatat semua. Nanti Ibu, Bapak, bedakan mana yang penjualan, mana yang biaya-biaya, mana yang modal. Ya. Mana penjualan, mana biaya-biaya, dan mana kategori modal. Itu ya. Oke, kembali saya lihat Bu Cici, bukan biaya sewa Pak. Ini 250.000 per hari. Oke, ya biaya sewa. Artinya kan break even ya, untuk nutup biaya sewa. Berarti Ibu kan ada biaya lain. Harga produk bervariatif Pak, paling mahal 45.000 dan paling murah 5.000. Kebanyakan titip jual paling untung 5.000. Nah, itu gimana ya Pak cara hitungnya? Oke. Kalau titip jual berarti Ibu tidak ada biaya selain biaya sewa ya Bu ya. 250.000 per hari. Kalau rata-rata keuntungan Ibu adalah berapa ini? Eh, untung 5.000, 3.000, apa masih Ibu? Paling untung 5.000, 3.000. Anggap 5.000 lah Ibu ya. Kalau Ibu satu piece-nya untung 5.000, berarti 250.000 bagi aja 5.000 Bu. Berapa nih? 50 piece per hari harus laku, itu baru break even. Nggak untung, nggak rugi. Jadi Ibu Cici harus jualan lebih dari 50 piece per hari. Dengan asumsi keuntungan 5.000 satu piece ya. Nah itu target minimal ya Bu. Karena Ibu bisa jadi untungnya lebih dari 5.000. Bagaimana ya? Kalau untungnya Ibu 3.000, berarti 250.000 dibagi 3.000. Lebih kurang berapa? 83 piece. Ya, kita genapkan 85 piece. Itu ya, Bu Cici. Jadi bisa Bapak Ibu hitung sendiri berapa target penjualan sehari untuk break even. Terus tambahkan labanya, berapa laba yang diinginkan per hari ditambahkan. Gitu ya, teman-teman. Oke, yang barusan saya sampaikan ini adalah jurnal atau catatan keuangan harian. Namanya keren, jurnal keuangan harian. Apa yang dicatat? Uang masuk dan uang keluar. Sampai di sini, ada yang ingin nanya sebelum saya lanjutkan? Ada yang ingin nanya? Atau bertanya langsung, silakan. Kalau mau bertanya langsung, silakan raise hand. Kalau ingin tanya secara chat Zoom juga silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi, teman-teman ya. Kalau tadi sudah jurnal atau catatan keuangan yang Bapak Ibu catat setiap hari ya. Ini kan per hari ini tanggal 2 Januari, besok ubah lagi satu lembar lagi ya. Kalau terlalu banyak berarti sehari bisa 2, bisa 3 lembar catatannya. Nah, semua ini disimpan nanti sampai akhir bulan. Baru nanti Bapak Ibu buat namanya laporan laba rugi dan neraca. Nanti akan saya sharing juga bagaimana cara buat laporan laba. Saya akan sharing dulu bagaimana menetapkan modal, ya, karena saya melihat banyak sekali Bapak yang dan Ibu yang kesulitan menentukan berapa sih modal produk saya ini. Paling gampang kan kalau kita dagang ya, beli baju 50.000, jualnya 60.000. Berarti kan modalnya mudah tuh 50.000. Jualnya 60.000. Gampang ya. Nah yang susah ini kalau sudah industri, jualan bakso.
Buat bakso kan dari terigu, dari daging. Nah, itu agak kesulitan. Teman-teman biasanya menghitung berapa sih modalnya satu porsi bakso. Atau jualan keripik balado tadi misalkan. Ya, teman-teman kan beli singkong, beli cabenya, beli apa lagi ya, macam-macam. Sehingga di dalam menentukan berapa sih harga jual 1 kilogram keripik singkong balado, teman-teman sulit menghitung berapa sih sebenarnya modalnya. Teman-teman hanya mengandalkan harga jualnya berapa sih di pasaran, persaingan, oh ternyata persaingan harganya bisa 50.000 sekilo keripik balado. Nah, teman-teman paling jual segitu atau lebih rendah sedikit atau lebih tinggi sedikit, tapi nggak tahu berapa modalnya 1 kilo. Sehingga teman-teman tidak tahu persis berapa keuntungannya yang benar ya. Walaupun begitu, coba saya akan sharing. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ke teman-teman cara menghitung modal ya. Oke. Misalkan gini ya, teman-teman. Saya ini ya. Oke. Misalkan kita bisnis singkong balado. Bahannya adalah 1.000 gram atau 1 kilogram singkong, 1 liter air mendidih, 2 sendok teh garam, minyak goreng secukupnya. Nah, ini harga harga belinya ya. Anggap saja 1 kilogram singkong itu harganya 7.500. 1 liter air mendidih anggaplah 1.000. Dari mana sih hitungan 1.000? Hah? Anggap saja aqua kayak gitu ya. Aqua kayak gitu. 2 sendok teh garam ini 200 perak. Dari mana hitungan 200 perak? Jadi saya jelaskan di sini ya, di kanan nih yang kuning ini nih. Berapa sih 1 sendok teh garam itu? 1 sendok garam itu sama dengan 10 gram. Berarti 2 sendok teh garam sama dengan 20 gram. 1 kilo harga garam itu 10.000. Nah, berapakah 20 gram? Ya, Rp200. Itu cara mencarinya ya. Di Google banyak nih, teman-teman. Ya, berapa sih 1 sendok teh gula misalnya? Di Google cari. Dan sini benar ada gula pasir ya. 1 sendok makan ya. 1 sendok makan gula pasir sama dengan 20 gram. Kalau 1 kilo itu kan 1.000 gram. Misalkan 1 kilo, supaya gampang ngitungnya ya. Anggaplah 1 kilo itu harga gula itu 10.000. 1.000 gram 10.000. Berarti kan tinggal dibagikan tuh. Hah? Jadi kan Rp200 satu sendok makan gula. Nah, dari sini teman-teman mulai terbuka nih. Oh, cara ngitung harga modal begini nih. Kalau kan kita nggak bisa tuh, misalkan nyuruh anak-anak tolong beliin 2 sendok teh garam ke warung. Mana ada yang jualannya 2 sendok teh? Berarti kan teman-teman paling belinya 1/2 kilo atau 1/4 kilo kan. Padahal yang digunakan hanya untuk 2 sendok teh saja. Nah, caranya itu lebih praktis lagi. Misalkan Bapak Ibu beli garam 1 kilo, yang digunakan untuk 1 kilogram singkong dibutuhkan 2 sendok teh. Berapa banyak eh, apa singkong diproduksi sehingga garamnya habis? Berapa kali? Oh, ternyata 100 kilo. Nah, berarti kan 1 kilo garam dibagi 100 kilo. Berarti berapa? Berapa modalnya garamnya ya? Kalau harga garamnya 10.000, ya. Kalau garamnya 10.000, berarti modal kan cuma Rp100. Per 1 sendok teh garam, kalau 2 sendok teh garam kan Rp200. Ini cara ngitungnya. Minyak goreng secukup juga begitu ya. Minyak goreng. Ini ada semua di Google, Ibu Bapak tinggal cari berapa 1 sendok teh atau minyak goreng secukupnya. Ada hitungan semua kok di Google. Hari ini zaman sudah canggih, semua kita bisa cari di Google asal kita mau. Ya. Kemudian bumbu-bumbunya nih 6 sendok teh, 6 sendok makan minyak goreng, Rp300, 75 gram cabai giling, 4.200. Nah, cabai giling, cabai juga ada hitungannya berapa sih? Satu cabai itu, satu biji itu berapa gram nggak gitu. Bapak Ibu tinggal hitung nanti kalau 1 kilo cabai anggaplah 50.000, satu cabai itu misalkan 1,2 gram. Berarti 1 kilo itu ada 1.000 cabai berarti. Kalau harga cabai 50.000, 50.000 bagi 1.000. Berapa tuh? Rp50. Satu cabai itu Rp50 berarti. Nah, kalau 6 cabai atau 75 gram cabai, berapa? Bisa dihitung semua. Ya. 4 siung bawang putih haluskan, kenapa 1.500 juga ada hitungan. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kita mendapatkan harga modalnya itu untuk pembuatan 1 kilogram keripik balado itu adalah Rp18.065 per kilogram.
Apakah cukup di situ modalnya? Kan bapak ibu masaknya pakai gas, ada penerangan lampu, ada tenaga kerja per kilonya. Anggap saja lah biaya yang saya sebutkan tadi Rp3.935 per kilogram. Sehingga bulat nih harga modal kita 22.000. Supaya gampang ngitungnya saja ya. Dengan modalnya setelah bahan baku ini HPP ya, harga modal inti. Dan ini biaya-biaya. Sehingga totalnya 22.000. Lihat di pasaran, saya lihat di Google harga singkong balado 1 kilogramnya ada yang 75.000, ada yang 60.000, ada yang 50.000, ada yang 35.000. Supaya kita menang dulu di pasaran, kita jual 30.000 misalnya. Kan udah untung tuh 8.000 1 kilo. Udah 40% untung kita. Jadi kalau 8.000 keuntungannya. Nih, lihat. Berarti kita tahu harga modalnya, kita tahu harga bahan bakunya 18.000, biaya-biayanya 3.935. Kita jual lah 30.000, tapi Bapak Ibu terserah nanti tetapkan ya. Lihat persaingan di pasaran mereka, para para kompetitor kita jualnya berapa sih? Kalau mereka jual minimal 50.000, ya jangan kita jual 30.000, ya jualah 48.000, turun dikit ya. Tapi Bapak Ibu udah untung banyak ya, gitu ya. Helmiati Wahab, Pak, kalau penjualan konsinyasi bagaimana cara ngeceknya? Nah, kan konsinyasi banyak sekali saya melihat, saya pernah sampaikan ada penjual, ada orang yang saya berikan ide untuk jualan gula, titip ke warung-warung. Dia beli 100 kilogram gula, dia bungkus setengah kilo, dia titip ke warung-warung, pagi-pagi titip. Nanti sore dia cek lagi berapa yang laku, itu yang dibayar. Nah, tentu tidak ada biaya, karena apa? Misalkan gula 1,5 kilo, kita jual anggap saja 7.000. Kita suruh warungnya jual 7.500, jadi keuntungan warung itu Rp500 per setengah kilo. Nah, itu jualan konsinyasi. Sehingga nanti sore kita lihat, oh ternyata 5 kilo laku nih. Nah, orang warung itu kasih kita duit sesuai dengan yang terjual. Ya kita biaya keliling-keliling, biaya bensin lah ya, gitu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang bagaimana menetapkan harga modal dan bagaimana menetapkan harga jual. Ya, harga jual kita harus cek juga persaingan di pasar, jangan sembarangan kita menentukan. Kadang-kadang kita menentukan kemurahan nih, kemurahan atau kemahalan. Yang standar lah. Artinya standar itu kita nggak jauh beda sedikit dengan pesaing. Ya, kita lihat lah. Kalau seandainya penjualan kita kurang bagus, kita turun lagi. Kita udah tahu nih modal kita kan 22.000. Ada yang ingin tanya? Bu Helmiati mau tanya. Silakan Bu, saya buka suaranya. Silakan Bu Helmi. Helmiati Wahas, silakan. Sudah saya buka suara. Silakan dibuka. Oke, kalau belum Eca dulu deh. Eca Aliondri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Bu Eca. Perkenalkan saya Echa dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, Saya oke. yang mau saya tanyakan, Pak, kalau aus alat itu diperhitungkan tidak? Alat apa misalnya Bu contohnya? Ya kan kita produksi memakai alat, misalnya Hmm, apa untuk singkong itu bumbunya harus di blender nih. Nah, Oke, kan beli alat ada ya. Ya. keausan alat itu. Apakah itu harus diperhitungkan dalam HPP-nya, Pak? Ya, sebenarnya saya nggak mau sharing dulu, nanti takut UMKM ini pada minum. Itu istilahnya penyusutan ya, Bapak Ibu, penyusutan. Nah, ini tambah bingung nanti, tapi nggak apa-apa, karena ini ditanya ya. Jadi ada biaya penyusutan di dalam setiap peralatan yang kita beli. Nah, biaya penyusutan ini timbul ya, apabila kita beli investasi peralatan itu yang di atas 1 juta. Kalau di bawah Hmm. 1 juta tidak ada biaya penyusutan atau ausnya. Ya. Nah, peralatan yang kita beli, satu unit ini di atas 1 juta, kalau peralatan kita susutkan selama 4 tahun atau 48 bulan per bulannya ya. Misal, kita beli alat itu 2 juta, 2 juta. 2 juta, kita susutkan selama 48 bulan, berarti 2 juta dibagi 48. Ya, sekitar 40 ribuan lah per bulan, disusutkan ya, 1 bulannya. Itu ya Bu Eca. Nah, kalau alat itu kita beli di bawah nilainya 1 juta, tidak perlu disusutkan, langsung menjadi biaya, masuknya laba rugi.
biaya atau beban pembelian peralatan yang nilainya di bawah 1 juta. Oke, masalah pajak nanti kita ada case khusus ya. Sebenarnya bisa saja saya jelaskan, tapi tim saya, Bu Wilsari dari tim pajak nanti akan buat acara tersendiri bagaimana tentang pajak ya, Bu Nur Hasana. Bu Eca, gimana Bu Eca? Apa masih ada lagi? Cukup itu? Silakan Bu Eca, nggak ada lagi? Baik, Pak. Cukup. Terima kasih. Udah cukup. Oke, Terima kasih, Pak. cukup ya. Oke. Bu Helmiati, silakan Bu Helmiati. Yang tadi, silakan Bu. Ini kelanjutan yang tadi ya Pak. Ini yang Mm-mm. saya maksudkan konsinyasi ini bukan yang bisa sore. Ya, saya kan masuk ke beberapa swalayan ya Pak ya, retail modern. Oke. Nah itu itunya jangka waktunya cukup panjang itu Pak, sekitar 1 bulan, 1 bulan setengah ya, baru kita dapat Mm-mm. laporan penjualannya gitu kan. Nah Mm-mm. ini gimana ya Pak? Kita belinya kapan? Kita jualnya kapan gitu? Jadi kadang-kadang bingung bikin laporan keuangannya. Gimana Pak sebaiknya? Ya, kalau kita sudah menetapkan ikut program konsinyasi seperti itu dan laporannya, anggaplah 1 bulan, anggap ya Bu ya, berarti kan kita nunggu nih sifatnya. Jadi sehari-hari kita Ya. ngapain, ya kan Bu? Artinya memang kita selain pasar konsinyasi, kita harus punya pasar sendiri Bu. Punya pasar sendiri. Nah, kalau nanti kita kekurangan, kita ikuti program misalnya konsinyasi dengan pasar modern atau Alfamart, Indomaret ya. Hmm. Kita kan nggak bisa ngecek karena ada aturannya, mereka akan laporan sebulan sekali yang terlaku baru dibayarkan. Lah kalau nggak laku kita Ya. makan apa, Bu? Ya kan? Ya Artinya kalau itu sih kita memang ada Pak, tapi bikin laporannya itu loh yang saya bingung. Yang nggak apa-apa cash juga ada, tapi yang laporan yang konsinyasi ini konsinyasi kan ya. enggak Oh, balance laporannya jadinya Ibu ya. gitu. Iya, laporan Nah, keuangannya Pak. jadi Itu kan jadi nggak Kak, balance. kalau seandainya Ibu titip barang ke Alfamart senilai 5 juta, berarti itu Ibu masukkan di persediaan konsinyasi, Bu, namanya. Kan persediaan, ada persediaan atau stok ya, Bu, di neraca. Nah, namanya Heeh. persediaan konsinyasi 5 juta. Selama Iya. belum ada laporan dari Alfamart, ya, Ibu tetap aja 5 juta. Kecuali sudah ada laporan nanti, oh ternyata laku 2 juta. Nah, tinggal 3 juta, ya kan? Ternyata laku 2 juta nih. Oh, Berarti dikurangi stoknya 3 juta. Nah, yang 2 juta tadi oh masuk ke gitu. penjualan. Itu ya, Bu. Jadi berarti yang itu kan berarti di itu ya Pak ya, masih di stok itu di debit ya berarti Masih, ya, iya, masih stok masih Ibu. di debit. Mm, mm, mm. Nah, itu Masih stoknya itu dalam dalam harga apa Pak? Harganya kita harga masukkan HPP. itu Enggak, harga harga HPP, Bu. tanpa keuntungan, HPP tanpa keuntungan. Namanya stok itu harga modal ya, Bu. harga Bukan harga, modal. bukan harga penjualan. Jadi harga modal. Misalkan kita beli motor 5 juta, mau jualnya 6 juta. Stoknya itu yang 5 juta, bukan yang 6 juta. Kan harga Oh modal yang gitu. kita hitung stok. Nah, nanti Tuh, kalau Bu. misalnya udah ada laporan penjualannya, itu nanti yang di sini berkurang, berarti yang di debitnya berkurang sejumlah Mm-mm. harga 2 juta harga itunya ya, yang laku. harga Mm-mm. tanpa keuntungan. Nah, yang di kreditnya bertambah seharga yang Sesuai kita jual penjualan. gitu. Iya, misalkan kita jualnya 2,5 juta, kan harga modalnya 2 juta. Berarti kita di penjualan 2,5 juta, HPP-nya atau modalnya 2 juta. Begitu. Gitu, Bu. Eh, kalau misalnya itu kan dia nggak langsung habis itu Pak. Misalnya berapa Mm. bulan baru habis gitu. Itu gimana ya Pak? Nggak apa-apa, sebelum terjual itu masih masih di stok, Bu. Masih di stok. Itu berjalan terus Iya, seperti itu. Nanti jadi nggak balance ya Pak? Jadi nggak balance nggak sih? Karena harus pengeluarannya pasti kan udah balance, di awal. Kan pasti balance, penjualannya Bu. di awal. Pembeliannya kan di Enggak, awal. pembelian dari siapa yang beli, Bu? Ibu yang Maksudnya beli bahan baku atau Alfamart? modal kita untuk bikin produk itu kan udah di awal, udah habis ya. Mm, Maksudnya katakanlah mm, totalnya 2,5 juta kita kita beli barang-barang itu bahan-bahan. Kemudian kan mm. penjualannya itu kan dicicil berapa bulan gitu ya, sehingga kita ini. Benar. Nah itu mengakibatkan nggak balance nggak Pak jadinya? Karena Tetap tetap balance, Bu. Nggak mungkin nggak tetap balance. balance. Mm-mm. Oh, Jadi gitu. ibu nanti kan penjualannya dengan keuntungan, stoknya kan dengan hanya modal saja, Modal tetap saja. balance. Mm-mm. Ya. Jadi berarti nanti ada stok yang benar-benar kita punya dan stok yang Mm. untuk konsinyasi gitu ya. Konsinyasi, benar, Ada dua macam stoknya berarti ya. macam, benar. Oke Pak. Ya, makasih ya Syukur Pak. ya Bu, sama-sama Bu. Yo. Oke, siapa lagi mau nanya? Bu Rida, silakan Bu Rida.
Bu Rida, akan dibuka suaranya. Ibu Rida. Ya Pak, maaf. Ya, Oh, Bapak. ya Pak. Rida Arif. Silakan Pak Rida. Iya. Terima kasih Pak sudah mengizinkan saya untuk bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan nama saya Ridha Arif Pram dari Tasikmalaya Pak, dari Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin usaha saya terbilang baru ya Pak ya. Jadi saya minta sarannya dari Bapak, mungkin dari rekan-rekan semua. Bagaimana kalau misalkan perputaran, misalkan saya usahanya dari kategori ini Pak, kategori kue basah ya Pak ya, kayak brownies gitu. Saya kan belum belum punya ya Mas. Kalau dari segi modal sih saya masih inilah, masih apa, masih terbilang belum belum inilah, belum belum besar dari modalnya gitu Pak. Nanti saya kan dari peralatan juga masih kurang lah gitu. Bagaimana kalau misalkan dari hasil keuntungan jualan saya ini, misalkan hasil untungnya buka ini dibeliin peralatan peralatan gitu. Misalkan hasil segini dibeliin ini yang apa? Yang itu apa? Ya, artinya Halo saat kapan Pak. Bapak investasi ya Pak ya? Saat kapan Bapak harus belanja Ya, saat peralatan gitu ya? investasi saya belum Ya, belum ya. belum bisa mengumpulkan hasil Gitu dari ya. usaha saya. Mungkin untung saya itu dibeliin peralatan ya, mungkin yang paling penting dulu gitu Pak buat usaha ini gitu. Ya, Misalkan saya belum punya ini, saya beliin ini apa gitu yang Pak. penting Itu dulu ya? terbilang efisien apa gimana Pak? Pak? Ya, baik. Ya, terima kasih Saya Pak. coba sharing ya Pak Rida. Oke, jadi teman-teman masih beruntung teman-teman masih usahanya baru. Dari baru inilah Pak Rida ya buatlah laporan keuangan, catat ya. Nah, UMKM rata-rata dengan modal yang minim. Misalkan kita buat kue basah ya dengan masih manual ya. Masih manual, masih panggangannya masih kompor biasa misalnya kan. Supaya lebih efisien kan harus beli peralatan yang lebih efisien, lebih bagus, beli yang listrik dan lain-lain. Nah, tentu yang diutamakan kan adalah kebutuhan pokok dulu nih. Misalkan sehari bisa jual kue 10, misalkan 10 piece. Satu kue itu untungnya 10.000. Berarti kan dapat sehari keuntungannya 100.000 sehari. Nah, sebulan 3 juta. Sekarang hitung kebutuhan keluarga dulu. Cukup nggak 3 juta? Oh, lebih Pak. Ternyata kebutuhan keluarga saya cuma 1,5 juta. Oh, saya nggak beli sayur. Sayur ada dekat rumah, cabai ada ya. Ikan ada kolam. Biasanya di Tasik kan setiap rumah ada kolam nih Pak Jani ya. Ya Pak Rida ya, ada kolam semua tuh saya lihat tuh saya sering ke Sukaraja tuh Pak Rida. Nah, itu saya lihat sepanjang rumah ada kolam ikan semua tuh. Hebat banget. Nah artinya 1,5 juta cukup, berarti ada sisa 1,5 juta. Atau pakai target tadi Pak Rida, target kan. Setelah mencapai kebutuhan pokok, Bapak harus punya target untuk belanja. Nah dengan target itu berarti Bapak harus jualan kue basah itu berapa berapa piece sih sehari? Misalkan 15 piece. Ya, tinggal cari tahu caranya. Jangan nyerah. Wah, berat Pak, tadi jualan 15 piece. Ya, kalau kita pikir berat, pasti berat. Tapi kalau kita mau upaya, keliling, cari teman, banyak nih di sini juga ada beberapa teman-teman Tasik. Promosikan secara online, kue bahasa Bapak, ya. Masuk di komunitas UMKM naik kelas Tasik. Kan di situ ada siapa, Kang Asep Kuintan ya, Tasik ya. Nah, nanti di situ ada teman-teman saya juga di Sukaraja, terutama ya. eh ya insya Allah kalau kita usaha. Saya sering sampaikan teman-teman, ayolah setiap hari kita tambah 5 teman baru. Gampang kan mencari 5 teman baru? Di WA grup ada, di sekitar kita ada, jalan. Atau Pak tidak, coba pola konsinyasi seperti Ibu. Apa tadi? Coba ajak kerjasama toko kue, Pak. Bapak titip di sana. Kalau kualitas kue Bapak itu bagus, pasti mereka mau, Pak. Titip penjualan secara konsinyasi ke beberapa toko kue. Semua ada jalan. Cukup banyak kok di Tasik ya, jualan toko kue. Dan makan di alun-alun Tasik itu enak banget.
Jadi ya, Bapak harus banyak teman. Siapa yang kira-kira berhubungan dengan usaha kue Bapak? Ya, toko kue, kue banyak disukai orang, ya. Artinya memang harus banyak calon pembeli. Gitu ya, Pak Rida. Oke, Pak Rida ya. Nah, kalau sudah keuntungan cukup target, baru silakan Bapak beli peralatan yang dibutuhkan. Tapi jangan mengganggu kebutuhan pokok Bapak dulu ya, Pak. Yang penting itu kebutuhan pokok tertutupin. Setelah itu Bapak harus punya target membeli peralatan baru. Berapa Bapak butuhkan. Itu Pak Rida. Ada lagi Pak Rida? Ya. Terima kasih Pak. Saya untuk sementara Sama-sama. saya insya Allah saya terapkan Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Bu Christine, silakan Bu Christine. Selamat malam Pak Teddy, terima kasih untuk Malam Bu. kesempatannya. Pak, saya mau tolong tanya, kalau di produk saya itu ada yang mau maklun, artinya produk saya misalnya abon ya Pak ya. Kemudian ada bakery yang ingin beli produk saya, tapi dengan tekstur yang berbeda, di mana perlu investment peralatan. Nah, peralatan itu harganya kan mahal sekali Pak. Misalnya dikatakan 60 juta untuk teksturnya. Nah, itu bagaimana cara menentukan harga jualnya, Pak? Kemudian apakah kita perlu dengan sistem kontrak, misalnya berapa tahun gitu, jadi fix dia harus beli. Terus kemudian gimana menentukan, yaitu tadi harga jualnya kan jadi kita masukin nih caranya pakai tadi ya penyusutan atau gimana gitu, Pak. Oke, Eh, Bu Christine. Cara sederhana ya. Ibu selama ini jualan produk itu keuntungan berapa, Bu? Satunya. Satunya itu hanya sedikit sekali, Pak. Jadi misalnya Berapa? saya cuma 30%. Ya, berapa kira-kira berapa duit? Lebih Misalnya kurang lah. kurang lebih misalnya tiga sebentar. Kalau per kilo per 60 gram itu misalnya saya hanya untung 2.000. 2.000 ya. Nah, Eh, mereka akan pesan maklum itu berapa banyak, Pak? Berapa berapa eh, gram, Bu? Berapa kilo? 30 kilo misalnya. Sehari. 1 bulan. 30 kilo 1 bulan, harus investasi mesin 60 juta jauh, Bu. Kalau Ibu untung 2.000 sehari 30 kilo, berarti kan baru 60.000 sehari, Bu. Iya. Sebulan 60.000. Iya. Investasi, Ibu susutkan 4 tahun, Bu. Jadi 60 juta dibagi 48 bulan, Bu. Berapa sebulan tuh? 10 juta bagi 48 bulan berapa? Iya. Nah, artinya kan lebih dari 1 juta kan, Bu, sebulan. Iya. Sementara Ibu omset saja cuma berapa? 2.000 kali 30 kilo. Pendapatan Iya. Ibu cuma 60.000, jauh, Bu, rugi. Ibu harus Iya. penyusutan 1 juta per bulan, tapi Ibu untungnya cuma 60.000, bahaya. Jadi Oke. hitung-hitungnya penyusutan seperti itu. Tapi kalau laba Ibu di atas dari penyusutan, it's okay, Bu. Asal kontrak lama, Ibu. Jangan waktu minimal ya 2 tahun. Oke. Ya. Jadi kalau Ibu kontrak cuma 6 bulan, ini belum tentu dapat lagi. Jadi teman-teman semua nih ya, kalau Iya. kita harus investasi atas peraturan permintaan, hitung berapa investasi penyusutannya itu kalau peralatan 4 tahun atau 48 bulan. Kalau harga peralatan itu 60 juta, bagi saja 48 bulan, berarti kan lebih dari 1 juta, itu anggaplah 1,5 juta. Berarti Iya, teman-teman betul. pendapatannya, labanya harus minimal lebih dari 1,5 juta per bulan. Dari investasi itu aja ya, bukan yang lain tetap Oke. jalan, biasa. Dari pesanan itu Iya. Ibu saja, Bu. Yang Iya. maklum itu aja ya, Bu. Oke. Gitu Berarti caranya tuh, ya, ditambahkan Bu. gitu ya, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Mm-mm. Sama-sama. Ibu Christine di mana? Bu Christine kota mana? Saya di Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Oke, Bu Christine. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang mau question? Kalau nggak saya lanjut. Ini ada dari pertanyaan Zoom dulu ya. Zoom chat dulu ya. Tadi saya sempat baca sih. Ya. Oh, Bu Cici lagi. Ya. Ini Bu Cici. Oh, ini. Bu Nur Hasanah. Pak, tadi untuk harga reseller biasanya bagaimana ya, Pak? Misalkan keuntungan satu bus 5.000, harga reseller keuntungan saya jadi bagaimana, Pak? Apakah bawah 5.000? Ya, jadi teman-teman yang mencari reseller ini harus lebih, untung teman-teman harus lebih dikorbankan. Jadi ya, teman-teman kan ingin memperbanyak penjualan ya. Misalkan sehari biasanya kita jualan 10 piece, untung satu piece-nya 5.000, misalkan. Berarti kan sehari 50.000. Sekarang kita cari nih reseller, dapatlah 10 orang. 10 orang masing-masing bisa jualan 10 piece. Nah, kita kasih turunkanlah keuntungan kita jadi 3.000 deh, anggap ya. Jangan 5.000 lagi, 3.000.
Tapi 10 orang ini bisa jualan 10 piece, berarti 100 piece kan. Yang tadinya kita untung 50.000 jadi 300.000 sehari. Karena ada reseller tadi, ya. Tuh Pak Jani udah ngerasain tuh reseller. Jadi Pak Jani turunnya lebih dari separuh kadang-kadang labanya. Tapi ya banyak jumlahnya. Jadi Bapak Ibu utamakan apa ya, perputaran kita itu cepat sehingga cash flow kita cepat ya. Artinya dengan perbanyak penjualan, banyak pelanggan, orang akan beli balik, kita beli lebih banyak, repeat ordernya peluangnya lebih besar daripada kita mengandalkan 10 customer saja, itu saja kita berharap 10 sebulan, akhirnya usaha kita nggak berkembang. Carilah reseller, carilah penjualan pola-pola yang terbanyak ya. Artinya makin banyak pelanggan, makin banyak pembeli kita, makin banyak potensi orang akan membeli balik, repeat order. Gitu ya Bu Nur Hasanah. Bila perlu tuh, Ibu hitung kalau target satu reseller. Kalau selama ini kita jualan 10 piece, ya untung 5.000 berarti 50.000. Ibu cari dapat 10 reseller. Satu reseller bisa jualan 10 piece. Berarti kan 100 piece sehari dari reseller saja. Ibu turunkan separuh aja keuntungan Ibu udah untung Bu. 2.500 saja keuntungan Ibu, tapi kan 100 piece, berarti kan 250.000. Selama ini Ibu bisa hanya 50.000. Ya, turunkan separuhnya. Asal komit nih, reseller bisa jualan 10 piece sehari. Oke, gitu Ibu Narasana. Saya lanjutkan dulu ya, teman-teman. Eh, Sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu materinya. Nih, materi tadi. Itu ya. Jadi ini cara perhitungan modal, modal bahan baku, modal biaya-biaya, dan di sini total modal dan harga jual. Yang kita jadikan stok itu adalah total modal ya teman-teman, yang 22.000 ini stok. Oke, sekarang coba teman-teman catat ya buat masing-masing. Saya akan coba share, teman-teman sambil mencatat sendiri ya. Nanti di bagian akhir saya akan coba siapa yang mau dicatatkan ya. Misalkan gini loh, kita hari ini berapa sih jualan tadi ya? eh, Jualan kita tadi keripik balado anggaplah 10 piece, harga satu piece-nya 30.000 keripik balado tadi. Berarti hari ini kita jualan 300.000 keripik balado yang barusan ya. Saya ulangi lagi nih, ini kan, ini kan 30.000 kita jualan 1 kilo. Harga modalnya itulah harga modal bahan bakunya 18.000. Ini HPP maksudnya. Biaya lain-lainnya 3.900. Ini biaya ya. Bedakan antara 18.000 dan 3.000 ya teman-teman. Oke, saya mulai lagi. Ya. Penjualan kita jual keripik balado sehari itu 10 kilo. Berarti kan 1 kilonya 30.000, 10 kilo berarti kan 300.000 sehari. Nah, modal bahan baku tadi kan 18.000 sekian ya. Kalikan 10 kilo berarti 180.650. Itu modal bahan baku ya. Kemudian apa lagi? Laba kotor. Berarti kan laba kotor kita sehari itu 119.350 rupiah. Penjualan ini bahan baku atau modalnya, berarti laba kotor kita 119 rupiah. Nah tadi kan ada biaya yang 3.000 sekian ya, kali 10 kilo tuh, berarti kan 39.350 biaya-biaya kita. Berarti laba bersih kita 80.000. Gampang ya teman-teman. Berapa penjualan hari ini, berapa harga modalnya, berapa biaya-biaya yang kita keluarkan hari ini, ya dapat labanya. Nah, dari inilah nanti dihitung PPh-nya ya, pajaknya. Ya, masalah pajak nanti akan ada sesi khusus tersendirilah ya teman-teman dengan Google Sharing. Nah, ini yang namanya laba rugi. Gampang banget buat laporan laba rugi. Teman-teman bisa dong semua, hari ini berapa laku, besok ditambahkan. Kalau besok lakunya 500.000, ditambahkan dengan 300.000, terus nyambung ya. Atau dibuat setiap hari aja nggak apa-apa, nanti teman-teman tambahkan aja tanggal 2 laku segini misalkan, tanggal 3 laku 400.000 ya, berapa penjualan harian, berapa HPP-nya, berapa biaya yang keluarkan. Nanti dari hari ini baru teman-teman jumlahkan dalam 1 bulan, dapatlah laporan laba rugi dalam 1 bulan tersebut ya. Nah berikutnya nih, coba nanti teman-teman catat berapa uang kas dan bank Anda hari ini, saat ini, catat deh. Ya,
Kalau Anda udah temu, catat, silakan nanti. Nah, ini kan untuk laporan keuangan juga ya. Nah, dapat uang kas dan bank. Anggap saja di versinya saya uang kasnya 300.000 deh hari ini. Ada uang 300.000. Kemudian berapa sih target piutang? Ada nggak orang yang belanja barang kita belum dibayarnya atau piutang ya tagihan kita? Anggap saja di sini 100.000. Stok kita ada berapa? Anggap saja stoknya 150.000 ya. Teman-teman catat sendiri ya. Punya tagihan nggak? Ada nggak tagihan Anda yang per malam ini belum dibayar orang? Catat di piutang. Uang cash Anda yang atau uang yang ada di bank ya untuk usaha ada berapa sih malam ini? Stok Anda ada berapa malam hari ini? Ya, kira-kira saja tuh. Nah, kemudian ini yang namanya, tiga ini namanya aktiva lancar. Kita jumlahkan 300.000 tambah 100.000 tambah 150.000, totalnya 550.000. Tiga ini namanya aktiva lancar kalau di keuangan. Oke, jadi 550.000 ini adalah penjumlahan 300, 100, dan 150 ya. Kemudian ada nggak sih tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha? Kalau di rumah nggak usah, nol saja. Kalau Anda punya toko, kios yang beli sendiri, masukkan nilai belinya. Ada nggak sih kendaraan yang Anda miliki untuk usaha? Ada motor 15 juta waktu beli. Tulis 15 juta. Ada nggak peralatan perabotan yang Anda beli untuk usaha? Ada 2 juta setengah. Jadi dia masuknya di bawah sini ya. Dan tiga ini namanya aktiva total. 15 juta tambah 2 juta setengah, totalnya 17 juta setengah. Nah, aktiva lancar ditambah aktiva tetap, ini namanya aktiva, total aktiva. Keren ya bahasanya ya, agak lazim ya teman-teman. Tapi coba dibiasakan bahwa harta kita, ya harta kita, aset kita itu namanya aktiva. Aktiva, total aktiva kita ini harta kita loh. Ada uang, ada piutang tagihan, ada persediaan, ini harta kita 550.000 untuk dagang. Tapi ada juga aset kita yang bukan untuk dagang tapi menunjang usaha, 17.500.000. Ya, artinya eh, teman-teman punya aset 18 jutaan, 18 juta 50 ribu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mencatat semua sekarang. Nah, berikutnya, ada hutang nggak sih? Kalau seandainya kita bisnis singkong balado tadi, beli singkongnya langsung bayar tunai atau hutang? Oh, ternyata hutang, ya ada hutang 20.000, tadi belum bayar singkong 2 kilo. Ya, 2 kilo 20.000. Ada hutang bank nggak? Oh, nggak ada, saya belum punya kredit bank atau kredit lain-lain, atau hutang lain-lain. Nah, beda kan ya. Utang usaha ini adalah hutang yang berkaitan dengan pembelian bahan baku, ya. Berkaitan dengan usaha. Ini hutang belum bayar singkong, belum bayar cabai, belum bayar daging. Kalau hutang bank itu kredit modal usaha, benar-benar kita ada perjanjian dengan bank. Kalau hutang lain-lain ini adalah hutang ke saudara, ya, ke orang lain, ya, atau apalah itu, ya, untuk digunakan untuk usaha. Ya. Tapi nggak ada hubungan usaha, orang yang tidak ada hubungan usaha dengan kita saudara, teman ya siapapun lah yang pengen kita butuh duit bisa ngutang. Nah kemudian ini tiga ini namanya hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek itu adalah hutang yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Beli singkong hutang 20.000 masa 2 tahun, langsungnya nggak mungkin kan tentu di bawah 1 tahun. Ya totalnya 20.000 tambah nol ya 20.000. Hutang jangka pendek. Ada lagi laba. Tadi kan labanya 80.000 ya tadi ya. Masih ingat tadi ya di sebelumnya. Sebelumnya tadi laba keuntungan kita jualan singkong tadi 80.000 tuh. Nah sehingga karena total aktiva aset harta kita, kalau kanan ini kewajiban kita nilainya harus sama nih kanan dan kiri harus 18.050.000 harus sama kanan dan kiri. Sementara kalau 20.000 tambah 80.000 itu kan baru 100.000, enggak 18 juta berarti sisanya modal kita. Ini teman-teman di dalam membuat raja supaya balance. Kalau modal teman-teman itu 17 juta 950. Wajar dong. Di sini kan teman-teman beli motor loh, beli peralatan sudah 17.500.000 sendiri kan. Oke, gampang. Jadi dia balance ya sama nilainya 18.050.000 kiri dan kanan. Ini catatan begini. Jadi modal ini adalah untuk mengaktif apa ya? Untuk membalance supaya kiri dan kanannya sama. Dan ini yang namanya neraca. Selesai sudah laporan keuangannya teman-teman bisa buat antara laba rugi neraca dan catatan keuangan harian. Oke,
Oke, sebelum kita praktekkan, ya saya ingin praktekkan nanti. Dari dua hal tersebut, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan rasakan kalau mau nanya. Oke, saya akan lihat dulu chat ya. Ini ibunya Iko Maria. Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Kalau saya kirim barang 50 piece, ada returnya 15 piece, itu bagaimana cara menghitung untungnya ya Pak? Jadi nggak ada karena ada returnya. Jadi gini, kalau menghitung retur ya, Ibu Nyai Komaria jualan 50 piece. Untung berapa nih? Anggaplah satu piece-nya itu untung 1.000, anggap ya 1.000. Berarti Ibu kan sudah dapat untung 50.000 tuh karena 50 piece. Ternyata dibalikin 15 piece. Berarti untung Ibu nggak lagi 50.000, berkurang 15.000. Jadi untung Ibu 35.000. Yang 15 piece dibalikin kan bisa jual lagi kan Bu? Apakah itu barang rusak atau gimana? Kalau sana kita jualan pakaian kan dibalikin lagi bisa kita jual lagi. Tapi kalau 15 piece ternyata luka, rusak dan kita tidak bisa lagi jual, berarti masuk kerugian ya Bu, masuk kerugian. Nah, ini permasalahan kalau masuk kerugian. Tapi kalau seandainya itu bisa dijual lagi, itu bukan suatu permasalahan Bu Nia Komaria ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Setelah retur, ya, baru hitung penjualannya. Ternyata penjualan hanya 35 piece. Penjualan 35 piece, berapa sih nilai penjualannya, berapa untungnya. Yang 15 piece, kalau itu memang rusak tidak bisa dijual lagi, masuk kerugian, Bu. Masukkan unsur biaya, biaya kerugian, retur, ya, namanya. Kalau modalnya Rp2.000, ya berarti kerugian Ibu Rp2.000. Jangan Ibu tambahkan keuntungan itu kerugian juga. Jadi harga modalnya yang dicatatkan. Itu ya, Bu. Oke. Silakan Bu Helmiati, mau tanya langsung, silakan Bu. Itu tadi balik lagi ke tadi kan Bapak bilang kalau stok Mm-mm. itu dengan harga HPP. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya Pak gini, saya kan ininya produknya rendang ya Pak ya, dan itu Ya. HPP-nya itu pasti sering sekali yang berubah-ubah karena harga Mm-mm. cabenya gitu kan sekarang lagi tinggi ya. Nah, itu gimana sih Pak caranya gitu? Apakah kita harus punya HPP standar di mana harganya rata-rata atau memang setiap kali bikin kita menetapkan HPP-nya gitu? Gimana tuh sebaiknya Pak? Itu kadang-kadang bingung tuh. Iya, iya, saya paham. Jadi memang kadang-kadang teman-teman kan belanja itu kan banyak tuh. Tadi nggak mungkin kita belanja gara 2 sendok teh ke warung, pasti 0,5 kilo lah minimal kan ada sisa barang kan. Sementara kalau sisa barang ini kayak cabai kita tahan lama kan mbak busuk, dia rusak nanti ya Bu ya. Iya. Berarti kita harus hitung nih, cabai ini tahannya berapa hari sih? Anggaplah 3 hari, berarti kita tuh nyetoknya untuk 3 hari. Cabai misalnya. Lihat kadaluarsa atau busuknya atau rusaknya itu berapa lama. Nah, kalau seandainya 3 hari cabai, misalkan 1 hari kita butuhnya 10 kilo cabai, Bu. Berarti Ibu harus nyetok 30 kilo. Nah, saat 30 kilo tentu harganya sama dong, Bu, cabai itu ya. 30 kilo itu ya dengan harga yang sama kan Ibu beli. Berarti tiga Hmm. hari ke depan modal Ibu kan sama. Nah, tapi berikutnya harga cabai tadi kita beli 50.000 sekilo, ternyata naik jadi 60.000. Maka produksi Ibu yang 3 hari kemarin tetap dengan harga pokok cabai 50.000 modalnya. Berikutnya harga pokok Ibu bertambah jadi 60.000 Bu. 60.000. Sekarang Ibu hitung-hitungan Ibu naikin harga penjualan atau tetap bertahan dengan harga yang ada tapi keuntungan Ibu yang sedikit berkurang. Tinggal hitung-hitungan begitu. Lihat pesaing. Pesaing Ibu kira-kira rendangnya naik gak? Harga rendangnya. Kalau tidak naik berarti Ibu jangan naik juga. Ya kan berarti keuntungan Ibu yang turun. Ini lihat pasar ya Bu ya. Artinya bahasa apa ya bahasa ilmiahnya teman-teman UMKM harus melakukan survei kajian di pasar. Ya. Ibu Helmiati ya. Gitu ya Ya, Bu. Ada lagi Bu? Ah, bingungnya gini Pak, kita kan misalnya, saya sih nggak pernah, kalau cabai itu nggak pernah nyimpen ya Pak, karena saya nggak mau Hmm. kualitasnya turun karena perubahan, ada perubahan. Jadi selalu belinya fresh setiap kali kita bikin rendang. Nah, masalahnya gini Pak, kalau misalnya nih, kemarin saya beli cabai 30.000, nah bulan yang lalu, terus sekarang saya bikin sekarang
cabenya 90.000, itu kan udah 3 kali lipat ya Pak ya. Itu HPP-nya gimana ya Pak ngitungnya? Jadi bingung. Apakah setiap batch yang kita buat itu HPP-nya dihitung kembali? Berarti gimana penyusunan laporan keuangannya seperti apa gitu? Saya nggak bisa bayangin Ya, tuh. ya, Tiap batch itu kita hitung balik terus dengan HPP yang beragam gitu. Padahal harga jualnya kan kita nggak bisa naikin begitu Pak, karena udah ya, ini dalam kontrak kan, kontrak ininya gitu loh, kontrak ya, dengan eh, retail modernnya. ya, ya. Ini Jadi Ibu gimana harus ngitungnya? memang sederhananya teman-teman yang lain juga. Setiap kalau riskan terjadi perubahan harga, jadi stok itu dibuatkan kartu sendiri-sendiri. Kartu yang tadi nilai barangnya nggak naik. Misalkan stok kita ada 5 kilo. Nah, setelah naik, buatkan kartu sendiri. Oh, ini modalnya beda nih. Buatkan kartu stok sendiri. Jadi ibu tahu nih, kalau barang yang jual ini modalnya 5.000, kalau yang ini modalnya 8.000, anggaplah. Kan beda. Nah, sehingga kalau Hmm. yang terjual 8.000, ibu tahu dong HPP 8.000, walaupun sama nih penjualan sama-sama 15.000. Yang 5.000 juga jual 15.000 misalnya, tapi HPP-nya Iya. beda. Nah, HPP yang beda ini kartu sendiri, sehingga tahu nih kartu stok ya, Bu. Misalkan rendang, di sini tinggal 5 kilo, yang harga modal 5.000, yang modal 8.000, ada 10 kilo. Yang 5.000 dulu nih yang kita jualin. Ya. Nah, setelah habis, yang terjual 5.000, baru Ibu jual 8.000. Mulai Ibu catat, ini yang modalnya 8.000. Sehingga di pembukuan, di keuangan, nanti Ibu akan cantumkan, oh, terjual 15.000, tapi modal HPP 8.000. Kalau yang satunya terjual 15.000, HPP 5.000. Ya, kartu Hmm. kartu catatannya Bu yang dibedakan ya, untuk Iya, iya, membedakan iya. mana yang modal 5.000, mana yang 8.000. Agak Cuman repot memang memang. kalau dari kita mungkin bisa kontrol gitu, Pak. Cuman dari stok toko misalnya itu kan nggak bisa juga dikontrol. Kadang-kadang belum habis stoknya masih ini dia udah minta gitu kan. Nah, kita susah tuh kontrolnya yang mana yang batch A dan batch B gitu kan susah kontrolnya, Pak. Kalau di Ya, kita bisa. artinya eh, kalau seandainya nanti Ibu tetap tidak naik harganya, modalnya berbeda, Ibu hmm, hitung hitung secara keseluruhan, Bu. Artinya ada 10 piece yang rata-rata. modal 10 piece yang dititip modal 5.000. Oke. Ada Hmm, 10 piece yang modalnya 8.000. Berarti berapa nih? 50.000 dan rata-rata. 80.000 ya, Bu ya. Lima Ya, puluh ribu dan 80.000, Ibu tambahkan jadi 130.000. bagi dua. Bagi 20, itu kan 20 piece ya kan? Bagi 20, Iya, ya. itulah modalnya Bu, rata-rata. Oh, bisa Gitu ya gitu Bu? ya, Pak. Bisa. Bisa gitu Kalau ya. Ibu bingung ya, bisa Bu. Itu jalan tengahnya. Oh, iya, iya, iya. Oke Pak, jadi kita mesti ingat dong ya, berarti yang dikirim ke toko A itu yang modal berapa 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 mesti ingat dong berarti ya. Kalau ada Gimana? kodenya, Ibu harusnya ingat kalau ada kode ya. Tapi kalau Ibu nggak punya kodenya, bingung juga Bu. Ya Ibu kodein Eh aja itu yang kodenya harga modal dikasih apa. nomor, kode produksi, Nah, kalau ada kode kode produksi produksi, kalau Ibu ingat ya silahkan dicatat sesuai dengan harga modalnya Bu. Tapi kalau nggak ingat, bela rata-rata. rata-rata aja ya Pak. Iya deh, ya, iya makasih Pak. Tapi itu akurat nggak Sama-sama. nanti itunya perhitungan laba ruginya? Harusnya akurat, Bu. Harusnya kalau Ibu ambil rata-rata. Tetap ya akurat. Karena totalnya nanti tetap sama kan, Bu. 50.000 Iya. tambah 80.000, 130.000 juga kan. Tetap sama. Hmm, Nanti suatu ketika dia akan sama. iya iya. Gitu, Bu. Oke Pak. Iya makasih ya Pak. Sama-sama. Oke, ini pertanyaan Pak Jenny. Assalamualaikum, mau tanya, kalau tempat usaha milik pribadi, apakah dimasukkan dalam perhitungan biaya dan bagaimana? Ya. Kalau usaha itu Pak Jenny, dia misalkan kios atau rumah, ya, di rumah kita buatlah tempat ya. Berapa nih kira-kira habis biaya membangunnya? Misalkan membangunnya di atas 1 juta, berarti kan ada biaya penyusutan. Nah, biayanya itu adalah biaya penyusutan. Kalau gedung, ya, bangunan, Bapak Ibu semua, itu disusutkan selama 20 tahun. Tanahnya enggak. Yang dihitung itu hanya nilai bangunan saja. Berapa habis untuk membangun tempat usaha tersebut, ya, nilai penyusutannya 20 tahun. Dibagi 20 tahun. 20 tahun itu berapa bulan ya? 240 bulan. Nah, itu per bulannya 240 bulan. Disusutkan ya. Misalkan biar biar gampang hitungnya, Pak Jani bangun tempat itu 240 juta dibagi 240 bulan, berarti sebulan 1 juta dong biaya penyusutannya. Gitu ya Pak Jani, teman-teman. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan?
Ya, yang belum bergabung di UMKM Naik Kelas ya, silakan menghubungi Kang Asep ke Kang Asep share nomor WA-nya, atau yang belum bergabung di WA Group, silakan menghubungi Kang Asep. Baik, teman-teman, jadi saya lanjutkan dulu ya ke materinya. Eh, Ke materi terakhir, siapa yang mau jadi korban? Korban. Siapa yang mau dibuatkan laporan keuangan, silakan resen. Yuk, ayo kita buatin nih. Ayo, siapa yang mau resen? Ada yang mau? Yang mau dibuatkan laporan keuangan, silakan resen. Eca, Ibu Eca. Buka video ya, Bu. Kita langsung ngobrol ya, Bu. Oke, Bu Eca. Iya, Pak. Kita berdua nih ya di sini, Bu Eca ya. Oke, Bu, Ibu ingatkan data keuangan Ibu ya, Bu Eca ya. Malam ini ingat? Baik, Pak. Ingat ya, kalau ingat kita coba ya untuk mencatat. Kalau uang kas dan uang yang ada di bank sekarang, Bu, malam ini Ibu ingatnya ada berapa, Bu, untuk usaha? Maksudnya gimana, Pak? Uang Ibu untuk usaha, ya, yang ada Eh, sekarang di malam ini, berapa jumlahnya, Bu, kira-kira? Uang kas dan bank, Berapa ya? Kalau 200.000 gimana, Pak? 200.000. Oke, nggak apa-apa. Nggak Dua apa-apa. ratus ribu. Kan yang apa adanya, kan. Kan mau ini buat laporan keuangan. Oke, sekarang saya buat 200.000 di sini, Bu. Ya, kelihatan, Ibu? Iya, Pak. Oke. Ibu punya tagihan nggak? Ada orang yang ada punya utang dan belum bayar ke Ibu? Ada nggak? Untuk yang Ada. bisnis ini nggak ada. Oh, nggak ada ya, kosong jadi Nggak ya. ada, Pak. Jadi ibu nggak Nggak. ada tagihan ya. Mm-mm. Oke, berarti nol tagihannya. Ibu ada stok? Stok barang, Pak. Stok ibu ada? Stok barang jualan ibu ada berapa stoknya malam ini? Kebetulan ada sekitar 30 pieces. Nah, berapa nilai duitnya, Bu? Nilai produksi, Oh, harga modalnya berapa? itu. Bentar, Pak. Kira-kira aja. Yang lain silakan catat ya, teman-teman. Silakan mencatat masing-masing sesuai apa yang pembicaraan saya dengan Bu Eca ya. Dua Silakan ratus catat tujuh berapa puluh uang. ribu, Pak. 270.000. Ya, teman-teman yang lain juga silakan catat stoknya berapa. Kalau ada tagihan piutang, catat berapa ya. Nanti kita balance kan. Oke, di sini kan Ibu ada 200.000 dan 270.000. Berarti aktiva lancar Ibu di sini adalah 470.000. Ya. Yang tadi kita bahas aktiva lancar ya. Tuh, dulu. Ini bilang 470. Ya, saya letak di atas sedikit aja ya, 470.000 ya Bu ya. Supaya Iya, Pak. kelihatan tadi itu dia hilang. Nah sekarang ada nggak Ibu dalam jualan dagang Ibu gunakan kios sendiri atau di rumah saja Bu? Untuk saat ini di rumah Atau saja. Cuman ada untuk kalau promosi-promosi gitu, Pak, masuknya kemana ya? artinya gini, kalau Ibu ada kios milik sendiri bukan sewa ya, milik Oh sendiri, iya, ini masuk aset Ibu, harta Ibu. Kalau saya bukan harta Ibu dong ya. Ada nggak harta Ibu yang digunakan kios, ruko yang digunakan untuk bisnis? nggak ada Nggak ada. di rumah Nah, saja. berarti kan nol ya. Kalau ini, Habis Pak, mm, kalau keuangan untuk biaya promosi kayak gitu, itu dari mana ya, nanti Pak? nanti habis ini kita satu-satu ya Bu ya. Oh iya, Nah, oke. Ibu ada kendaraan untuk bisnis Bu? ada Menggunakan kendaraan nggak? Berapa nih? Apa tuh motor, mobil? motor. Berapa waktu Ibu beli nilainya? Waktu Ibu beli ya, Berapa ya? Lupa lagi. Ibu, Sekitar 20-an lah. 20 juta. 20 juta. Teman-teman yang lain silakan tulis di sini ya. Kalau ada kendaraan, berapa saat nilai belinya ya?
Saya kredit Pak tadi nggak masalah. Waktu belinya 35 juta misalkan, kredit nggak masalah 35 jutanya yang dimasukin nilainya ya. Ibu ada peralatan Bu, perabotan yang digunakan untuk bisnis ini? Ada. Berapa nilai jumlah duitnya waktu Ibu beli peralatannya itu? Habis berapa lah total? Sejutaan lah Pak, kira-kira. 1 juta. Sekarang aset tetap Ibu mencapai 21 juta. Total aktiva Ibu kan 470.000 tambah 21 juta. Jadi 21.470.000. Ini adalah harta Ibu Ica ya, Bu. Kaya Iya Pak. juga nih Bu Ica nih. Oke. Nah sekarang Bu, kita coba hitung. Ibu ada hutang nggak? Hutang usaha? Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. berarti nol ya. Hmm. Ada hutang bank, Bu? Nggak ada juga. Oh, ini. Ada hutang ke teman, keluarga? Nggak ada. Oh. Ibu ada investasi? Beli motor, kredit atau enggak? Nggak kredit. Nggak kredit, berarti nol ya, nggak ada investasi ya. Mhm. Oke, sekarang Ibu, nanti kita hitung ya laba berjalan segala macam ya. Kira-kira Ibu sekarang ini keuntungan totalnya berapa, Bu? Lebih? Kira-kira aja. Keuntungan keuntungan Se- per ini per apa per sih? bulan, Per per minggu? bulan, per bulan. Oh, oh per bulan. Bentar. Ini teh per minggu teh kira-kira eh Kira-kira aja. Ini 500 kan ya bulan Pak. Desember. 15 500.000 sebulan ya. Berarti kan kalau ibu hitung Kecil 11 banget nih. bulan, nggak apa-apa. Itu hampir dominan UMKM begitu, Bu. Rata-rata di bawah 1 juta sebulan sih saya lihat. Oke, 500.000 sebulan. Berarti kan sekarang kan bulan 12 nih. Berarti baru 11 bulan kan. 500.000 berarti kan lima Iya. juta 500 kan, Bu? 5.500.000. Per tahun. 11 bulan ini sampai hari ini. Ya, baru 11 bulan kan. Mhm. Kan bulan 12 belum habis. Nah, supaya nilai aktiva Ibu adalah 21.470.000, biar sama nih kiri kanan ya. Ya, kirinya kan 21 juta nih. Mhm. Berapa modal Ibu harus? Nah, ayo, Iya. berapa nih? Kita hitung ya. 21.470.000 dikurangi 500 juta 500. Nah, berarti kan modal Ibu itu adalah 15.970.000. Jadi neraca, Bu. Punya Bu Eca. Mhm. Ya, Bentar inilah Pak, di neraca Ibu. screenshot dulu Pak. Iya. Jadi kalau ibu ngajin kredit ke bank, kasih nih laporan keuangan neraca, ya, gampang kan? Teman-teman yang lain ngikutin nggak nih? Kalau teman-teman yang lain ngikutin, jadi dong laporan neracanya. Oke, sudah semua teman-teman? Udah screenshot ya. Udah Pak. Oke, sekarang ini akan hilang nih kalau sudah screenshot, ini akan hilang nih karena dicatat manual ya. Tapi rekaman ini ada nanti Bu Eca, jangan khawatir nanti simpan rekaman di YouTube channel Komunitas UMKM Kelas ya, rekaman. Nah berikutnya Bu Eca, nah kan, ya tetap saya harus hapus nih misalnya. Karena dia mengikut ke sini nih, Cak. Mhm. Oke ya, saya hapus dulu ya. Saya terpaksa hapus karena dia ngikut ke berikutnya. Kalau Cak di manual kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara laba rugi. Ya. Penjualan tadi kan sudah disebutkan sampai hari ini kan 5.500.000 ya, Bu Eca. Iya. Nah, itu keuntungan ya 5.500.000 sebulan sebulan berapa sih Se- penjualan? Ini Penjualannya Pak, seminggu. Seminggu se- berapa penjualan? paling seminggu dulu Pak. Seminggu teh kira-kira 35 botol saya jual. Sebotolnya berapa harganya, Bu? Kira-kira Pak.
Ibu produknya apa sih, Bu? Baca. Sabun cuci piring, Pak. Sabun cuci piring. Ada merek sendiri? Iya. Izin-izin sudah ada? Nah, itu Pak, kebetulan belum belum punya izinnya. Soalnya kan saya lagi nyari-nyari yang gratis nih, Pak. Oke, izin edar. Jadi izin edar, apa, BPOM ya, Pak. cep, Hmm. BPOM ya. Oke, Bapak berapa? untuk 35 har- harga harga pokok penjualan teh 756.000 Pak, per bulan per, berarti. Per oh bulan. 760.000 ya per bulan, 760.000 per bulan kali 11 bulan. Berarti kan penjualan ibu 8.360 ya, 8.360.000. Oke, ini penjualan ibu. Tadi kan keuntungan ibu 550 ya. Berarti Hmm. kan HPP-nya 5.500.000 kan keuntungan. Berarti HPP ibu 2 juta. Waduh, kok hilang? 2.860.000 PP-nya. Ya, laba kotornya 500.500. Ibu ada biaya-biaya nggak, Bu? Gaji karyawan, biaya telepon listrik air. Ini TLA ini singkatan dari telepon listrik air ya. Ada biaya Hmm. sewa nggak? Ada biaya ATK nih, ATK alat tulis kantor atau biaya lain-lain ada nggak? Di luar ini ada biaya nggak, Ibu? Paling Biaya apa biaya biasa? itu yang TLA itu Telepon listrik listrik air berapa sebulan, Bu? listrik paling 100.000-an lah, Pak. Jadi 1.100.000 11 bulan ya. Iya. Nah, ya. Sekarang 11 bulan tuh 1.100.000. Teman-teman yang lain ikutin ya kalau ada biaya-biaya. Sehingga laba ibu sebelum pajak itu adalah 4.400.000 setahun. Ini nggak kena pajak, Bu. Kalau pajak, kena pajak itu yang di atas penjualan di atas 500 juta. Ya ini 58 juta. Inilah laporan laba rugi baca. Di screen dong, Bu. Iya, Pak. PR Oke, ya, Pak. jadi kalau oh, Jadi oh, harus ditaikin lagi omset. omsetnya, nggak apa-apa. Jadi dengan keuntungan 500.000, rasanya kalau sudah berkeluarga, kalau itu satu-satunya sumber penghasilan sangat tidak cukup ya Bu Eca ya. Betul sekali, Kecuali Pak. kalau punya tambak udah, kolam ikan. Jadi Ibu Eca di Tasik kan? Ada di mana? Iya, di Kabupaten Tasik, Pak. Kan ada kolam ikan sendiri, ada sayur sendiri, ya, ada sawah sendiri, nggak perlu beli, ya cukup sih. Iya, Tinggal ngambil semua kan. Tapi kalau untuk iya. keluarga sebenarnya nggak cukup gimana. Yuk, target ini, Ibu Eca mau target berapa nih di tahun 2024? Saya akan target 2 juta sebulan. Berarti kan harus jualannya lebih banyak lagi. 5 juta, Kalau Ibu Pak. 5 juta, good. Iya dong, harus begitu. Sebulan loh, Bu ya. Sebulan. Berapa? Satu botol itu Ibu keuntungan berapa ribu? 2.000 perak, 3.000. Apanya Satu botol. keuntungannya? Satu botol sabun cair itu berapa keuntungan Ibu? Kalau kan saya ini ada harga reseller juga, Pak. Ada harga reseller sama harga jual saya beda. Oke, harga reseller aja. Harga Ah, reseller keuntungan Ibu berapa? 4.000 satu 4.000 botol. kalau satu botol. Jadi kalau dapat untung 5 juta, berarti ibu harus jualan sebulan berapa tuh kalau 4.000? 1.250 botol sebulan. Sebulan Hmm, ibu. Berarti iya, sehari dibagi 30 hari, berarti ibu harus jualan 40 botol sehari. Targetin 40 botol sehari, Bu. 10 botol. Siap, Pak. Cari 40 botol gimana caranya? Apakah konsinyasi, titip, cari teman sebanyak-banyak, hubungin Kang Asep, biar Kang Asep bantu promosi. Cari reseller Nah, nasional iya, buat betul. program reseller. Hubungin Kang Asep. Ya, Siap, Pak, itu siap. ya teman-teman. Harus 2024, gua harus jualan 40 botol sehari. Nah, harus targetin. Oke, baca. Itu ya Baik, teman-teman Pak. yang lain sudah bisa ngikutin ya teman-teman. Bapak Oke, terima saya kasih keluar. banyak.
Sama-sama Bu Esa. Oke, teman-teman, asik nggak ya? Bu Bolen, Bolen atau Pak Bolen ya? Bu Bolen, silakan Bu. Mau nanya, silakan. Silakan, Bolen Patri Putri Ralum, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Pak. Selamat malam, Pak. Saya mau minta dibikinin neracanya, Pak. Gimana tuh, Pak? Saya Ya, udah ngikutin, tapi masih bingung. aduh, lambat tadi. Tadi harus jadi korban nih Bu, langsung dibikinin. Gini aja, nanti Ibu minta tolong Kang Asep. Kang Asep tolong bantu data-datanya seperti saya minta ya Kang Asep. Bu Bolen ada nomornya Kang Asep kan? Ada, Pak. Nah, hubungin Kang Asep. Kasih data seperti yang saya minta ke Bu Eca tadi ya. Oke. Pak, sekalian saya mau tanya, Pak. Gini, Pak, kan waktu itu ada orang datang ke rumah saya gitu untuk meminta Hmm, produk saya kan bolen, bolen pisang. Oke, Nah, dia itu Enak nih. Nah, Ibu Bolen, Ibu Bolen. Jadi Ibu namanya Bolen memang bukan kan? bukan Panggilannya apa? Ita, Pak. Ita. Oke, Bu Ita. Di kota mana Bu Ita? Di Bandung atau di mana? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi dekat dong ya. Ya. Oke, terus gimana Bu? Nah, itu waktu itu ada orang datang, dia dia sih bilangnya dia punya toko gitu, kayak Venus, Venus dan teman-temannya itu toko roti Venus itu. Nah, terus dia tuh mau ambil bolan ke saya, sehari itu 100 pak dan Oke. tapi dengan harga jauh dari harga yang saya jual. Saya jual satu pak itu 37.000. Dia minta saya Oke. masukin harga ke dia 23.000. Ih, 15.000 sendiri potong ya? Nah, itu dia, Pak. Nah, terus kan saya udah hitung-hitung ya. Kayaknya dia tuh em, mereka tuh nggak hitung tenaga. Pasti kan saya nggak mungkin ngerjain sendiri kan kalau 100 pak per hari kan berarti 1.000 pieces ya. Ya, Nah, itu ya. kan saya nggak mungkin ngerjain sendiri ya, Pak. Pasti kan saya harus pakai tenaga bantuan dan itu pun nggak bisa satu orang, bisa 4 sampai 5 Hmm. orang dan mereka nggak menghitung tenaga itu. Terus kalau saya menolak itu, apakah itu salah, Pak? Apa Nah, di sini saya harus, mencoba? iya. Jadi di sinilah kemampuan teman-teman bernegosiasi, Bu Ita. Komunikasi, ya. Waktu itu kita ada program motivator bisnis 10 kali pertemuan. Ibu Ita ikut nggak ya? Enggak Bu, kayaknya. bersama Pak Mario Teguh itu diajarin cara komunikasi ya, cara bagaimana sih orang minta begini kita bagaimana sih caranya untuk berkomunikasinya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya dengan harga 23.000 itu HPP Ibu, harga pokok Ibu sendiri berapa kira-kira? Harga Di luar tenaga kerja pokok ya. misalkan itu saya hitung-hitung itu di luar tenaga kerja ya Pak 26 Hmm. ribu Wah, di harga HPP pokok aja udah saya. rugi. Udah rugi Iya, kan, Bu? Jadi berarti ya, memang hal yang tidak mungkin untuk diterima. Artinya gini ya, kalau sehari tenaga kerja ibu bayar 100.000 satu hari ya. Anggaplah satu hari itu selesai lah dengan dua orang tenaga kerja. Berarti kan ada tambah 200.000 tenaga kerja sehari ya Bu. iya Nah ibu betul. hitung HPP ibu 26.000 ditambah lagi 200.000 itu berapa piece ya dibagi 200.000 itu bagi 100.000 piece misalkan. Berapa sih dapatnya ya? Atau berapa produksi sehari? Ya, kalau 200.000 produksinya seharinya 100 piece, berarti kan 200.000 kali 100 berarti kan 2.000 tuh, 20.000 juga ya tenaga kerja, 2.000 ya, 2.000 tenaga Iya, kerja. iya. Berarti kan 26.000 tambah 2.000 jadi 28.000 adalah modal net. Modal baru break even ya Bu. Iya modal. Nah, dia minta Ah, 1.000. Tadinya saya sih ada apa saya coba aja ya, tapi terus kata teman-teman saya jangan nekat, jangan nekat itu ya, udah merugikan gitu. Dia tuh nggak mikirin harga bahan bakunya pisang sekarang lagi susah, lagi kita cari pisang susah hmm, banget. Kadang pisang muda kita nggak berani pakai gitu kan. Itu mereka ya, nggak perhitungkan ke arah situ gitu. Tapi mereka minta produknya tuh harus sama kayak yang saya buat, yang saya jual di tempat saya gitu. Dia nggak mau dikurang-kurangin kayak misalkan harusnya pakai butter dan margarin, dia tetap harus mau pakai itu. Terus kemarin saya sempat nego gini, ya udah saya cari margarin yang termurah, saya bilang gitu kan ya Pak ke mereka. Terus
Kata mereka dia nggak mau kayak gitu. Ya, ya. Jadi itu jangan Bu, bahaya. Ibu jangan khawatir takut kehilangan pelanggan. Ya, Ibu terima merugikan, tambah hancur. Ada banyak cara untuk menghancurkan usaha kecil seperti kita, Bu. Jadi Mm-mm. ada cara-cara mereka. Banyak sekali pengusaha besar, pengusaha yang sudah ini jangan sampai kita jadi saingan mereka. Mereka hancurkan dengan cara-cara begitu dan kita tergiur. Ya nanti nanti pembelian bulan ketiga bolehlah naik sementara harga segitu. Boro-boro bulan ketiga, bulan kedua kita udah bangkrut. Ya kan? Nah, kalau Iya. itu tidak memungkinkan, Bu, Ibu cari pelanggan yang lain. Banyak, Bu, apalagi di Bekasi, ya. Jabodetabek ini begitu banyak toko-toko ataupun yang seperti Ibu yang ngajak kerjasama tadi. Tapi kalau bisa Ibu komunikasi, bernegosiasi, kok modal saya net saja 28.000 loh, kok. Saya nggak dapat apa-apa. Saya jual 32.000, ada 29.000 deh, biarlah saya untung 1.000 nggak apa-apa untuk perkenalan. Jadi Ibu terbuka. Ini loh, bahan baku saya modal 26.000, tenaga kerja saya modal 2.000. Modal pokoknya saya 28.000, nggak mungkin saya kasih harga 23.000. Namanya pokok bunuh saya dong, bunuh usaha kecil gitu ya. Nah, oke lah, saya dapat untung Rp500 pun nggak apa-apa untuk perkenalan deh, 28.500. Gitu Ibu. Yang penting Ibu untung dan ada dulu yang disalurkan, Bu. Saya udah Jangan sampai ya Pak lanjut gimana, Pak. Bu? Saya waktu Ya, itu udah jangan sampai ibu duluan silakan, ibu duluan. Nah, waktu gimana? itu saya udah pernah bilang seperti itu ke bapaknya. Nah, terus kata bapak itu kan kalau misalkan itu kan ibu untuk pembelian saya jual segitu saya dapat HPP saya segitu kan karena pembelian saya nggak banyak gitu kayak terigu saya kan beli nggak banyak paling ibu beli 1 sak 2 sak kata dia gitu. Tapi kalau ibu ngelayanin saya kan ibu beli beli terigu bisa bersak-sak berarti kan itu harganya lebih turun lagi harga terigu dan harga margarin dan butter pun kalau ibu beli banyak kan dia akan turun lagi gitu. Mereka dengan alasan Ya, seperti itu, Pak. ya, bilang aja modal saya nggak sebatas itu, nggak bisa beli sekaligus banyak. Beda lah dengan pengusaha kaki bapak. Ya, kita tuh belinya untuk harian. Kecuali kalau memang ibu bisa hitung-hitungan belanja banyak lebih efisien, nggak masalah. Dan Iya, khawatirnya itu merusak hubungan ibu dengan pelanggan yang lain. Pembeli ibu yang lain kan tetap ada kan, yang iya, lain-lain. iya, Nah, iya. ibu fokus ke satu orang hingga ibu melalaikan hubungan ibu dengan pelanggan yang lain. Itu bahaya. Jadi segera diputuskan lanjut atau tidak. Kalau tidak, ibu segera cari penggantinya atau cari pelanggan sebanyak-banyaknya. Ya, nanti ikuti program-program UMKM Naik Kelas, program Kadin. Nanti sebentar lagi saya akan buat banyak sekali program Kadin, bazar, pameran ya. Nah, di sini kan ada Bu Miske juga. Bu Miske banyak sekali ikut acara saya. Mana Bu Miske tadi ya? Kok ngilang Bu Miskenya? Masih ada nggak Bu Miske? Oh, nggak ada lagi Kang Asep Bu Miske. Ya, ada pesan saya. Miske. Oke, nggak ada lagi. Bu Miske jualan rendang juga tuh. Dari jualan sepatu dulu bangkrut, sekarang jualan rendang udah banyak. Saya ajak Ibu Miske pameran kemana-mana, ikut acara saya ya. Alhamdulillah. Nanti Ibu Ita silakan nanti aktif di UMKM mereka. Sudah masuk WA Group, Bu? Sudah, Pak. Yang Sudah ya. pilihan ketiga sudah, Pak. Oke, nanti proaktif ya Bu. Nanti Ibu akan kita bantu ikut beberapa bazar pameran. Kalau nggak sempat, nanti titip aja ke teman-teman polanya atau gimana lah ya. Nanti saya informasi. Biasa kita informasi di grup. Jadi teman-teman sering-sering baca WA grup ya. Terutama di WA grup komunitas UMKM Neklas. Siapa tahu ada hal penting. Atau iseng-iseng Kang Asep ada info nggak sih? Nah, kalau udah kelamaan tuh WA grupnya udah banyak, nggak ngerti lagi ya. Nah, tanya ke Kang Asep, Kang ada info bagus nggak sih di grup? Nah, itu aja. Gitu ya Bu Eta. Ya, baik, Saya Pak. rasa Terima putuskan kasih. tolak atau jalankan. Jalankan Ibu rugi banyak, Ibu terlepas dari pelanggan lain nggak Ibu ladenin. Ibu tolak, Ibu cari yang baru. Ya, Oke, baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak, masukannya, Pak. sama-sama. Hmm. Oke, ada lagi yang lain teman-teman, silakan. Bu Dwi Wahyu mau dong Pak tadi ikut program motivator bisnis sudah selesai. Nanti kita buka batch yang kedua akan diselenggarakan oleh Kadin sama Pak Maria Teguh nanti ya. Lagi persiapan Ibu ya. Nanti kita info kok. Kalau sudah siap batch pertama sudah selesai dulu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi, ya sebagai penutup, ada lagi nggak kira? Ya, saya harap teman-teman bisa membuat laporan keuangan dan membuat target, teman-teman.
2024 ini tinggal berapa hari lagi ya? Ya paling 13 hari lagi teman. Pak kita 2024 nanti begini-begini juga gitu. Ya mengeluh lagi, jualan kita kecil sedikit, laba kita nggak cukup, nyalahin banyak pihak, nyalahin pemerintah, nyalahin siapa aja kita salahin, hujan aja kita salahin ya. Hah? Yolah, kita rubah paradigmanya. Nothing stay but changes. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali berubah. Ya. Jangan kita nyalakan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri kalau jualan kita belum banyak. Berarti kita tidak bisa berkomunikasi, menambah teman. Coba evaluasi cara bicara kita tuh sering nyinggung perasaan teman nggak sih? Oh ternyata iya setiap saya ngobrol orang-orang pada lari tersinggung. Belajar. Belajar cara bicara yang bagus. Karena saya melihat dominan UMKM di Indonesia tidak maju juga. Selain tidak bisa buat lapangan keuangan, cara komunikasinya yang tidak bisa ngambil hati orang lain. Ya kan Pak, tadi saya beginilah apa adanya. Jangan bangga dengan apa adanya. Oke, rubah. Lakukan perubahan, senyum, ngomong yang ramah, ya, layanin pelanggan, karena pelanggan adalah raja. Ayo, buat target. Bu Eca tadi ya, targetnya 40 piece, 40 botol sehari ya Bu Eca. Teman-teman yang lain, buatkan target. Anda ingin untung berapa, lakukan perhitungannya, targetkan. Sehari saya jualan 100 benih bibit buah-buahan. Pak Jenny nanti coba kerjasama dengan ini. Saya ada teman, nanti ada buka ketemu, dijual pupuknya bagus ya. Nah, teman-teman juga bisa reseller pupuk bibit buah-buahan sayuran Pak Jenny itu ada. Silakan untuk nambah iseng-iseng jualan bibit dan sayuran dari Pak Jenny. Ada di Zoom tuh namanya Jenny. Hubungin Pak Jenny. Teman-teman menambah penghasilan di luar produknya ya. Bu Eca yang di Tasik tuh jualan bibitnya sayur buah-buahan Pak Jenny itu dapat untung Bu. Ya hubungin Pak Jenny. Pak Jenny share dong ya, nomornya di chat Zoom. Jualan bibit dan aneka buah-buahan. Nah gitu. Ya, silakan teman-teman yang lain juga proaktif. Silakan share nomor Anda di Zoom. Saya jualan apa? Kenalkan diri. Sehingga setiap pertemuan selain kita ada sharing kompetensi, juga saling mengenal satu sama lain. Apa bisnisnya Bu Nenden, Pak Masudi, Ibu Sulistiawati, ya. Saling mengenal bisnisnya. Ada warung sembako, Neng Armida, Bu Dian Evi, Bu Nurwitri, Bu Ika Dahlia, ya, Bu Yunita. Bu Yunita Sukabumi, gimana kabar nih Bu Yunita? Ya. Bu Sulistiawati Kana, Anda share produk Anda di chat Zoom. Apa produknya, nomor yang dihubungin, harga bila perlu, ya silakan. Itu bagian promosi setiap acara. Dan bukan acara ini saja, Anda teman-teman yang ikut acara dimanapun ikut Zoom, share di chat Zoom-nya. Nama saya Jenny, usaha saya jual bibit aneka buah-buahan dan sayuran, HP AWA saya ini. Jangan bosan, nanti 10 menit ulangin lagi. Itu bagian daripada promosi, jangan malu. Kebanyakan kita gengsi. Oke, teman-teman, pencatatan keuangan sangat penting untuk teman-teman tahu berapa keuntungan dan untuk menetapkan target 2024 nanti berapa penjualan teman. Masa kita gini-gini aja 2024 harus lebih bangkit. Ya, teman-teman harus lebih maju. Saya sudah bergabung dan diangkat jadi Kepala Badan Dikadin. Saya akan bantu maksimal lagi teman-teman untuk bisa penjualan startup yang lebih besar lagi. Insya Allah. Karena niat saya hanyalah untuk kegiatan sosial. Saya ingin sekali membantu teman-teman UMKM se-Indonesia tentunya. Dengan segala cara. Itu teman-teman, saya rasa cukup ya. Teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Maaf kalau masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silaturahmi Nasional Komunitas UMKM Naik Kelas hari ini di Jakarta, Sabtu 11 Februari 2023. Transformasi UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Sudah lebih dari 2 tahun komunitas UMKM Naik Kelas berdiri, dan alhamdulillah lebih dari 140 kali pembinaan secara virtual yang kita lakukan dengan berbagai kompetensi. Setidaknya kami melihat 3 kelemahan utama pelaku UMKM di Indonesia: kompetensi, jaringan pasar, dan permintaan. Dalam 1 minggu ini saya banyak sekali diskusi Pak Madia Teguh. Pak Madia Teguh bilang, Pak, hari ini saatnya kita tingkatkan kompetensi. Akarnya Pak Madia Teguh hadir bersama kita. Pertama dalam transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2040. Mengalami masa yang pernah mengalami masa yang sulit, terutama pada saat pandemi COVID-19, sehingga langkah strategis dari pemerintah kepada UMKM Indonesia lebih penting untuk memberi tambahan knowledge, pengetahuan, wawasan yang saya pikir diperlukan oleh semua pelaku UMKM kita di Indonesia. Tentu harapannya semakin banyak Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang bergabung di komunitas ini. Sehingga bersama-sama kita, tadi Pak Raden Teki sudah sebutkan, bersama-sama kita menjalankan program-program yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Raden Teki, bekerja sama dengan pemerintah. Tujuannya cuma satu, bagaimana agar teman-teman pelaku UMKM ini bisa naik kelas dan memberi kontribusi terhadap perekonomian bangsa ini. Kesimpulannya sangat sederhana. Semua sukses adalah sukses pribadi. Perhatikan semua orang sukses di sekitar kita. Bukan bisnisnya, bukan karirnya, orangnya. Pelaku usaha jarang bisa untung terus. Jadi seperti C59 berlangsung 45 tahun, itu berarti keahlian utamanya adalah untung terus. Gitu. Nah, jadi kalau begitu betul-betul termasuk. Berarti kalau gitu betul-betul di mentalnya. Nah, kemudian terbukti rekan-rekan UMKM di dalam kehidupan bisnisnya, sukses bisnisnya lebih cepat dari perkembangan organisasi. Dan melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lewat Permenkop No. 6 yang disusun di Permenkop No. 4 tahun 2023, kami memberikan bantuan berupa bangunan fisik dan peralatan untuk para UMK bisa berproduksi bersama. Bahkan menjadi acuan bukan hanya pemerintah, bahkan media-media nasional juga menjadikan acuan hasil survei komunitas UMKM Naik Kelas menjadi satu pemberitaan yang menarik terkait sektor UMKM. Jadi kami di sini punya microsites. Cara gampangnya adalah rekan-rekan semuanya bisa search di Google Samsung Business, begitu. Nanti di paling atas ada tulisannya atau linknya menuju kepada Samsung for Business. Silakan login dan untuk login sign up dulu, daftarkan NIB-nya dan membuktikan bahwa ini adalah UMKM, begitu. Kami akan berikan akses untuk masuk ke dalam microsites kami, begitu. Setelah itu nanti akan dapat mengakses seluruh ekosistem yang ada di Samsung platform kami. Jadi namanya organisasi, khususnya lagi organisasi UMKM, sekarang ini banyak sekali. Bahkan BLSA pun punya banyak sekali. Nah itu keistimewaan daripada UMKM kelas. Kenapa sudah terdaftar itu dalam 2 tahun sudah 1 juta lebih, dan bahkan yang aktif itu 100 ribuan. Artinya ini UMKM kelas, komunitas ini telah memberikan manfaat kepada anggota. UMKM Naik Kelas